Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Anime nih ya. Yos, balik lagi dengan pembahasan Jujutsu Kaisen. Kira-kira apa yang bakal kita bahas kali ini? Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngebahas mengenai sang tokoh utama yaitu Itadori Yuji. Dan berstatus sebagai aktor utama pemegang jalan cerita Jujutsu Kaisen, ternyata Yuji masih menyimpan misteri yang cukup menarik untuk kita bahas nih guys. Udahlah, yuk kita diskusi bentar nih. Menurut kalian, pernah nggak sih terpikir di benak kalian gitu? Sepanjang mengikuti serial ini terbesit pertanyaan semacam kayak, kok bisa ya Yuji mempunyai fisik yang luar biasa? Atau kok bisa ya Yuji yang notabene-nya anak SMA yang biasa-biasa aja, dia baik-baik aja nih ketika memakan objek kutukan terlarang yaitu jari Sukuna. Tapi layaknya anugerah nih, Yuji sedari awal memang mempunyai fisik yang tak bisa disandingkan dengan manusia biasa atau manusia pada umumnya. Misalnya aja lah, ketika pada episode awal guru olahraganya Yuji di sekolah sebelumnya nih, begitu menginginkan Yuji untuk bergabung dengan klub atletik. Namun Yuji terus menolak ajakan yang bersifat agak memaksa itu. Sampai-sampai guru dan murid ini memutuskan nih untuk beradu melempar bola besi, di mana yang lemparannya terjauh bebas menentukan kemauannya. Yuji dengan mudahnya melempar bola besi tersebut sampai dengan ke tiang gawang, padahal bola besi itu terlihat begitu berat. Megumi yang kebetulan melihatnya nih, menganggap bahwa kekuatan fisik milik Yuji sangatlah luar biasa, padahal tidak terlihat dia menggunakan energi kutukan. Awalnya aku sih berpikir ya, kayaknya emang dia sengaja dibikin kuat sedari fisiknya, tapi enggak secara energi kutukan. Awalnya aku mikir gitu, tapi ternyata salah besar nih. Seiring perkembangan cerita juga diperlihatkan betapa mahirnya Yuji dalam menguasai energi kutukan. Yang paling khas dari Yuji adalah ternyata dia mampu menguasai teknik Black Flash yang tentunya dengan bimbingan si Todo Ai ya, alias si brother dengan IQ 1000 men. Gimana? Gak bisa dianggap remeh kan? Kalau masalah lengkap tentang teknik yang dikuasain Yuji, kita bahas nanti, kita kesampingan dulu aja. Tapi kedepannya bakal kita bahas juga kok. But the next video, okay? Adapun pembahasan utama yang pengen aku tekankan di sini itu adalah kemungkinan asal usul Yuji kok bisa mendapatkan anugerah kekuatan yang luar biasa macam tuh. Kenapa aku bilang kemungkinan? Ya karena ini masih sebatas teori, belum terkonfirmasi secara resmi. Jadi untuk data yang mendukung hal tersebut itu ya aku mengacu pada perkembangan pada jalan ceritanya nih, jalan cerita manganya. So buat kalian, aku peringatkan konten ini mengandung spoiler. Oke? Absolutely is a spoiler. Buat kalian yang udah kebal sama spoiler atau juga ngikutin manganya, ayo udahlah, skuy, kita lanjut aja nih diskusi kita. Oke, pembahasan awal kita mulai dari orang tua Itadori Yuji. Sempat menjadi teka-teki karena di awal cerita Yuji hanya diperlihatkan mempunyai kakek yang sudah tua sebagai satu-satunya keluarga. Ternyata di chapter 143 mulai nih diperlihatkan sosok ayah dan ibu Itadori Yuji. Seusai pertarungannya dengan Okutsuyuta, Yuji kan tak sadarkan diri nih. Dalam pingsannya itu Yuji mendapat mimpi masa lalu mengenai kedua orang tuanya. Dalam mimpi tersebut, nampak seorang pria yang sedang menggendong bayi dengan raut wajah yang bahagia. Dia adalah ayah Yuji yang bernama Jin dan pastinya bayi yang digendong itu adalah Itadori Yuji. Kemudian kakek Yuji juga muncul di mimpi tersebut. Ia memperingatkan Jin untuk melepas kepergian wanita itu, karena jika tidak Jin bisa mati. Dimana wanita yang dimaksud kakek Yuji ini adalah Kaori, istri Jin sekaligus ibu dari Yuji. Wait, Kaori yang di sini bukan yang pinter main biola itu ya. Beda, kalian harus ingat. Ya, balik lagi nih, kakek Yuji meminta Jin untuk mengikhlaskan kepergian Kaori. Namun belum selesai si kakek mengomel, tiba-tiba ia dipotong oleh seorang wanita dengan jahitan di dahinya. Dan dia adalah Kaori. Dialog singkat ini cukup menarik untuk kita bahas. Pertama, kita mengetahui kalau ayah Yuji bernama Jin dan ibunya bernama Kaori. Kedua, dilihat dari ucapan si kakek, yaitu aku tahu kamu begitu menginginkan anak dan berharap itu tak terjadi pada Kaori. Tapi kematiannya, ya ada makna tersendiri dari ucapan ini.
Jin begitu mengharapkan mempunyai anak, namun entah bagaimana sepertinya hal sederhana ini sulit untuk dikabulkan. Dan penyebabnya bisa karena Kaori yang mandul alias susah punya momongan. Belum terwujud nih keinginan terbesarnya. Jin juga nampaknya kembali diuji dengan kematian Kaori, istri yang paling ia sayangi. But we'll see again. Kaori masih hidup dan langsung membantah ucapan kakek ini. Tapi anehnya Kaori memiliki luka yang sama layaknya Geto yang tubuhnya sudah diambil oleh roh kutukan Brain. Dari keterangan kakek Yuji, Kaori nampaknya sudah meninggal. Lalu kenapa Itadori Yuji bisa lahir? Oke, kemungkinan terbesar yang dapat kita simpulkan adalah Kaori sudah dimanipulasi oleh roh kutukan Brain. Teori ini diperkuat dengan adanya bekas luka di dahi Kaori yang sama dengan yang dimiliki oleh Vegeto. So, kenapa Brain repot-repot mau masuk ke dalam jiwanya Kaori? Ya udah, gini. Brain adalah roh kutukan yang gila. Di zaman dahulu, dia terkenal dengan nama Noritoshi Kamo yang tega melakukan eksperimen gila plus tidak manusiawi, yaitu menghamili wanita dengan roh kutukan sebanyak 9 kali dan selalu saja diaborsi. Sehingga hasil dari aborsi ini menghasilkan kutukan yang disebut dengan lukisan rahim kematian. Dari penjelasannya si Master Tengen, di chapter 145, Brain sudah ada di dalam Noritoshi Kamo. Dengan kata lain, eksperimen yang sangat edan tersebut lahir dari kegilaannya si Brain. Dan sepertinya hal serupa juga dilakukan kepada Itadori Yuji melalui tubuh Kaori. Untungnya nih, Yuji di sini agak bernasib baik karena dia berhasil lahir dengan selamat dan tidak menjadi kutukan layaknya lukisan rahim kematian. Ia lahir menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Itadori Yuji adalah eksperimen yang berhasil dilakukan oleh Brain. Lain halnya dengan ke-9 lukisan rahim kematian. Yuji bisa dikatakan sebagai versi sempurna yang benar-benar diinginkan oleh Brain. Yuji lahir dengan anugerah kemampuan fisik yang luar biasa seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Melihat bagaimana seluk-beluk kelahiran Itadori Yuji nih, maka kita pun berasumsi bahwa alasan kuatnya Yuji ini karena campur tangan roh kutukan Brain. Next, pembahasan selanjutnya mengenai apa sih sebenarnya tujuan si Brain ini yang sesungguhnya gitu. Kita udah paham lah bahwa Yuji bisa jadi karya dari Brain. Cuma yang masih mengganjal pastinya ada alasan lain ya kan mengenai tindakannya ini. Sedikit aja kita ngebahas roh kutukan Brain yang ternyata sudah hidup cukup lama loh. Misalnya, Noritoshi Kamo dikatakan ia hidup di 150 tahun yang lalu. Artinya bisa jadi Brain memiliki umur yang lebih panjang dari mantan inangnya ini. Nah, karena sudah hidup sangat lama, bisa aja Brain memiliki hubungan dengan Sukuna. Entah hubungan baik atau buruk ya. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah dirinya berniat untuk memanfaatkan sang raja kutukan. Kelahiran Yuji nampak sudah direncanakan agar nantinya dia memang cocok untuk menjadi wadah Sukuna yang telah tersegel lama. Hal tersebut sudah tercapai nih. Yuji berhasil menjadi wadah Sukuna tanpa mengalami kerusakan pada tubuhnya. Bisa aja memang maksud dari si Brain ini untuk membangkitkan Sukuna seutuhnya melalui tubuh Itadori Yuji dan memanfaatkannya. Kenapa aku berani berasumsi? Sukuna kan bisa aja dimanfaatin oleh Brain. Guys, gini loh. Gojo yang berstatus jujutsu terkuat aja berhasil disegel loh dengan ide liciknya. Bukan gak mungkin ya kan, baik Sukuna maupun Yuji bisa terjebak dengan akal bulusnya si Brain ini. Apa jangan-jangan Brain memang menjadi musuh utama dalam serial ini ya? Well, patut kita nantikan banget sih ini. Sekali lagi nih, aku tekankan ini semua hanya teoriku semata lah. Bisa benar atau salah. Kalau kalian punya teori yang gak kalah menarik juga, monggo ya, jangan sungkan untuk disampaikan. Ya kan teori, ya kan? Ya udahlah. Yos, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita. Nantikan terus pembahasan menarik lainnya tentang Jujutsu Kaisen nih. Sampai jumpa. See you again next time. Adios ya caramelos. Peace up everyone. Salam Animania.